Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dari tafsir surat Thaha yang sudah pernah kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 23. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dari ayat 24 ya sampai dengan yang Allah mudahkan bagi kita. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam dengan dua mukjizat, yaitu berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Yang kedua adalah cahaya atau tangan yang jika dimasukkan di bawah ketiaknya maka akan keluar berwarna putih atau bercahaya. Setelah itu dengan modal mukjizat tersebut maka Allah tugaskan Nabi Musa untuk pergi kepada Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Ya. Wahai Musa, pergilah engkau kepada Firaun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Tugas yang diberikan Allah kepada Nabi Musa sangatlah berat. Karena pergi kepada Firaun yang Musa sudah kenal betul siapa Firaun ya. Karena Musa pernah tinggal di Firaun semasa kecil. Tahu bagaimana kejamnya Firaun dan dia adalah penguasa terhebat di zaman itu. Ya, penguasa terhebat, penguasa terbengis, ya, penguasa tersombong, ya, penguasa terkuat yang di mana pasukannya sangat banyak, semua terkumpulkan pada sosok Firaun. Kemudian pintar ngomong. Jadi kalau kita katakan raja bengis sempurna dialah Firaun, ya. Sisi kekuatan, kemudian sisi kecerdasan, kemudian dari sisi kesombongan, keangkuhan, kebengisan, ya, sampai Allah sebutkan di antara sifat Firaun kata Allah Subhanahu wa taala, wa fir'auna dzil autad. Firaun yang memiliki tali-tali autad, ya, pasak-pasak yang sebenarnya menyebutkan bahwasanya Firaun kalau menyiksa orang yaitu dengan orang tersebut diletakkan tali di kedua tangannya, di kedua kakinya, kemudian ditarik sehingga lepas dari tubuhnya. Di antara tafsiran dzil autad, ya, artinya bengis Firaun, ya. Bagaimana tidak bengis, dia memperbudak Bani Israel. Dan ini diketahui betul oleh Musa karena Nabi Musa alaihissalam ketika semasa kecil hidup bersama Firaun. Oleh karenanya ketika Allah mengutus Nabi Musa kepada Firaun, tugas yang sangat berat. Idhab ila Firaun. Modalnya apa? Modalnya adalah dua mukjizat. Tongkat menjadi ular dan tangan bisa mengeluarkan cahaya. Kemudian tugasnya idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Firaun, sungguhnya Firaun telah melampaui batas, ya. Ketika Nabi Musa diberi tugas untuk berdakwah kepada Firaun dan dia mengerti ini tugas yang sangat berat, ya, Nabi Musa tidak menolak, ya. Dia tidak menolak tugas tersebut. Tapi dia minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdoa dengan doa yang masyhur yang dihafalkan oleh banyak orang, yang sering kita baca juga. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyirku fi amri. Ya, artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, kemudian mudahkanlah urusanku, kemudian hilangkan kekakuan, ya, dari lisanku, yafqahu qawli, agar mereka bisa memaham perkataanku, dan jadikanlah penolong, pembantu untukku dari keluargaku, Harun akhi, yaitu Harun saudaraku, ushdud bihi azri, maka dengan Harun kuatkanlah, ya, kemampuanku, wa asyriku fi amri, sertakan dia dalam urusanku agar dia juga menjadi rasul dan berdakwah. Kai nusabbihaka katsiran, agar kami bisa bertasbih kepada engkau yang banyak, wa nadhkuraka katsiran, dan kami banyak menyebut-nyebut engkau, innaka kunta bina basira, sungguhnya engkau
Maha melihat kami. Eh, di sini ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Firaun, maka dia berdoa. Dia buka doanya dengan Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ini doa yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Lapangnya dada. Ya, karena kalau seorang dadanya sudah lapang, pikirannya tenang, ya, maka dia bisa menghadapi banyak urusan. Ya, urusan yang berat bisa menjadi ringan. Ya, urusan yang genting bisa dihadapi dengan tenang. Dan itu yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia menghadapi banyak kegentingan, tapi dia tenang. Kenapa? Allah sudah ya melapangkan dadanya. Bahkan tatkala dalam puncak-puncak ketegangan, tatkala Nabi Musa sudah dikejar oleh Firaun dan di hadapan Nabi Musa dan pengikutnya Laut Merah, sementara di belakangnya bala tentara Firaun, ketika ada seorang pengikut Nabi Musa mengatakan, "Inna lamudrakun," kita akan ketangkap, akan tersusul oleh Firaun dan bala tentaranya. Nabi Musa dengan tenangnya mengatakan, "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Bersamaku Allah, dia akan beri petunjuk kepadaku. Ya, benar-benar Allah lapangkan dadanya. Rabbi syrah li sadri. Ya, ya Allah lapangkanlah dadaku. Ya, kenapa? Aku butuh lapang dada ya untuk bisa memahami apa yang kau wahyukan kepadaku. Aku butuh berlapang dada agar aku bisa berbicara dengan Firaun, berani untuk berbicara dengan Firaun. Dan aku bisa berlapang dada tatkala diberi gangguan ya oleh Firaun dan bala tentaranya. Ini sebagian ulama menyebutkan ini maksudnya tiga ini. Berlapang dada dalam menerima wahyu dari Allah, perintah-perintah Allah. Berlapang dada dalam menyampaikan agar bisa berbicara dengan Firaun butuh keberanian. Dan berlapang dada untuk menerima gangguan yang akan diberikan oleh Firaun dan bala tentaranya. Dan ini doa yang pertama. Baru kemudian Nabi Musa berdoa, "Yassirli amri." Mudahkanlah urusanku, ya. Karena saya katakan tadi, kalau dada tidak lapang, urusan ringan akan terasa berat. Kita sering mengalami demikian. Kita lagi pusing, lagi stres, kemudian menghadapi urusan sepele, maka kita merasakan itu perkara yang berat. Kenapa? Dada kita tidak lapang menjalaninya. Ya, tapi kalau dada kita lapang, perkara berat, kita tulus, kita ikhlas, maka meskipun berat kita akan jalani. Kenapa? Dada kita lapang dalam menjalankan pekerjaan atau tugas tersebut. Maka ini yang paling penting, lapangnya dada. Lapangnya dada, ya. Sebenarnya orang kalau dadanya sudah lapang, mau menghadapi apa saja dia bisa tenang, ya. Mau dizalimi orang, mau dikata-katain orang, mau dihina orang, mau dijatuhkan orang, ya, dadanya lapang, ya, dia bisa menghadapi segalanya dengan baik. Baru setelah meminta dada dilapangkan, baru kemudian Nabi Musa berdoa, "Wa yassir li amri." Mudahkanlah urusanku, ya. Karena ini perkara yang tidak ringan untuk mendakwahi Firaun dan bala tentaranya. Setelah itu Nabi Musa berkata, "Wahlul 'uqdatam min lisani." Ya Allah, lepaskanlah simpul dari lisanku. Uqdah maksudnya yaitu maqudah, yaitu seperti ada rabat, ada ikatan yang mengikat lisannya sehingga dia ngomong agak susah. Para ulama khilaf, apa yang dimaksud dengan kekakuan dalam lisan Nabi Musa? Ada yang mengatakan ujmah, yaitu sulit dia berbicara. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ini adalah khilqah, dari sananya. Nabi Musa sejak lahir dia agak sulit berbicara. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya, riwayat dari Ibnu Abbas, wallahu a'lam bishawab akan kesahihannya, ya, apakah dari Israiliyat atau bukan, yaitu bahwasanya Nabi Musa ketika kecil waktu dipelihara oleh Firaun, ya, Firaun senang sama Nabi Musa, ternyata Nabi Musa kemudian menarik atau mencabut jenggot Firaun, ya. Maka Firaun pun marah, kemudian menyuruh untuk mendatangkan sayaf tukang jegal untuk memenggal Nabi Musa, tapi kemudian Asia bintu Muzahim, ibu tirinya Nabi Musa atau istrinya Firaun, kemudian mengatakan, "Wahai Firaun, ini Musa masih kecil, dia tidak ngerti. Coba kau berikan dia dua pilihan, dia pasti tidak ngerti." Maka akhirnya Firaun mendatangkan jamrah dan jauharah, yaitu bara api dengan permata, ya. Maka dikasih kepada Musa, akhirnya Musa ngambil jamrah, bara api, kemudian dia masukkan ke lisannya. Maka akhirnya lisannya cacat gara-gara terkena bara api tersebut. Dan itu terjadi ketika Nabi Musa masih kecil. Namun ini riwayat kita tidak tahu tentang kesahihannya, ya. Ya, memang ada keanehan dalam hal ini. Riwayat ini pun aneh. Kenapa? Karena Nabi Musa meskipun dia kecil, kalau dia memegang bara api dia pasti kepanasan dan tidak mungkin dia masukkan dalam mulutnya, karena waktu pegang dia sudah kepanasan.
Ada yang berusaha mentakwil seperti Al-Alusi, maksudnya ketika dia pegang Allah tidak membuat dia merasa panas, kemudian ketika dia masukkan lisannya baru dia kerasa panas dan terlanjur cacat lisannya. Intinya apapun sebabnya, intinya Nabi Musa ada ujmah, yaitu ada kesulitan, kekakuan dalam berbicara. Makanya dia berdoa, wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Para ulama membahas ya, apakah kekakuan tersebut hilang secara sempurna ataukah hilang sebagian? Karena Nabi Musa tidak berdoa wahlul uqda lisani. Uqda lisani. Kalau uqda lisani yaitu ya Allah hilangkan seluruh kekakuan-kekakuan yang ada di lisanku. Tapi Nabi Musa alaihissalam mengatakan uqdatan, satu ikatan saja ya Allah. Yaitu hilangkan sebagian ikatan dari lisanku. Ikatan banyak tapi enggak usah hilangkan semuanya, ikatan sebagian saja. Buat apa? Yafqahu qauli, agar mereka bisa memahami perkataanku. Dan pendapat kedua ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Dan juga kalau tidak salah dipilih oleh Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam tidak meminta seluruh kekakuan dalam lisannya hilang, tapi sebagian kekakuan tersebut hilang, yang penting cukup bagi dia untuk bisa menjelaskan. Dan dalil menunjukkan bahwasanya memang Nabi Musa alaihissalam tidak hilang seluruh kekakuannya. Oleh karena Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf, di mana ketika Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun terjadi dialog, maka Fir'aun mengejek Nabi Musa. Fir'aun mengatakan, am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Saya lebih baik ataukah orang terhina ini? Maksudnya Musa. Ya, terhina. Wala yakadu yubin, dan dia hampir-hampir tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menerangkan. Artinya ketika Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun masih ada kekakuan. Ya, tinggal sedikit tetapi dia masih ada kekakuan. Ya, ngomongnya belum begitu jelas dan ini dijadikan bahan ejekan oleh Fir'aun. Berarti tidak hilang seluruh kekakuan dari lisannya. Sungguh ada menakjubkan Ibnu Katsir mengambil faedah dari kisah ini, karena ini dirajihkan oleh para ulama bahwasanya tidak semua kekakuan lepas dari lisan Nabi Musa. Kata Ibnu Katsir, saya bacakan ya. Ma sa'ala an yazula dzalika bil kulliyah bal bihaitsu yazulul ayyu. Kata Ibnu Katsir, Nabi Musa tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hilang penyakitnya seluruhnya. Bal bihaitsu yazulul ayyu, tetapi yang penting kekakuan itu hilang sehingga dia bisa berbicara. Wa yahsulu lahum fahmu ma yuridu minhu, yang penting mereka paham apa yang dia sampaikan. Wa huwa qadrul hajah, yang itu yang dibutuhkan dari apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibnu Katsir, walau sa'al al-jami' lazala, seandainya dia minta hilang seluruh kekakuan, Allah akan hilangkan. Walakinnal anbiya la yas'aluna illa bihasabil hajah, tetapi demikianlah para nabi. Mereka tidak minta kepada Allah kecuali sesuai dengan keperluan. Walihadza baqiyatun, oleh karenanya masih tersisa kekakuan di lisan Nabi Musa. Subhanallah. Ini pelajaran menakjubkan, yaitu kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mintalah sesuai dengan keperluan. Ya, tidak perlu kita minta yang di luar keperluan kita, karena kalau Allah berikan semakin banyak kita kenikmatan, maka semakin banyak tanggung jawabnya, dan kita belum tentu bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ya, kita belum tentu bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam ketika minta kepada Allah, dia minta sesuai dengan keperluan. Yang penting mereka paham tentang perkataanku. Yafqahu qauli. Ya, yafqahu qauli. Ya Allah, hilangkan kekakuan dari lisanku. Buat apa? Agar mereka bisa paham tentang perkataanku. Ya. Dan ini dalil bahwasanya seorang dai berusaha untuk bisa memahamkan para madu'in, para audiens, ya. Karena kalau seorang tidak pandai berbicara, bagaimana dia bisa memahamkan? Di antara sarana utama seorang dai agar bisa memahamkan kepada masyarakat, dia pandai berorasi. Ya, pandai berorasi. Maka Nabi Musa alaihissalam ya ingin agar yafqahu qauli, agar mereka bisa paham tentang perkataanku. Di antara sarana agar bisa berdakwah. Kalau disampaikan tidak bisa dipahami, bagaimana mau menyampaikan dakwah? Bagaimana bisa menegakkan hujjah kepada orang-orang audiens? Maka butuh kefasihan, butuh orasi dalam bisa menyampaikan firman-firman Allah dan juga agama
Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah, maksud saya, adalah suatu hal yang dilema bagi para dai, ya. Para dai dituntut untuk bisa menyampaikan sebaik-baiknya kepada mad'uin, kepada audiens, ya. Namun mereka dituntut untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai dia berorasi kemudian masuk dalam dirinya riya, ujub dan yang lainnya, ya. Dengan berpenampilan yang berlebih-lebihan, dengan orasi yang berlebih-lebihan, ya. Ya intinya dia berusaha menyampaikan dengan baik, ya. Tetapi jangan dia mencari pujian manusia. Ya, ini adalah nasihat bagi saya pribadi dan juga para dai sekalian, berusaha untuk bisa menyampaikan dengan baik, tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Jangan sampai supaya dikatakan hebat dalam berbicara, ya, supaya menyihir orang dalam podium dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat-niat kita. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam doa berikutnya, waj'alni waziran min ahli. Ya Allah, ya berikanlah aku wazir. Wazir kalau bahasa kita sekarang menteri, yaitu seorang yang menjadi tangan kananku, yang membantuku, min ahli, dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, yaitu Harun. Harun alaihissalam seorang nabi yang mulia, dan disebutkan oleh para ulama Harun alaihissalam dia lebih tua daripada Nabi Musa setahun lebih tua. Ada yang mengatakan 3 tahun lebih tua daripada Nabi Musa. Jadi Harun kakaknya Nabi Musa. Sama-sama Musa bin Imran, Harun bin Imran. Orang tua mereka namanya Imran. Ya. Ushdud bihi azri. Maka dengan Harun kuatkanlah, ya, kekuatanku. Wa asyriku fi amri, dan sertakanlah, dijadikanlah sekutu bagiku dalam urusanku, yaitu dalam masalah dakwah, dalam masalah risalah, kerasulan dan kenabian. Artinya seakan-akan Nabi Musa berkata, ya Allah, sebagaimana engkau mengutusku untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka utuslah kakakku Harun juga untuk berdakwah kepada Fir'aun. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala qad utita su'laka ya Musa, telah dikabulkan permintaanmu wahai Musa. Subhanallah, dan ini Nabi Musa adalah seorang yang sangat berbuat baik dengan kerabatnya, dengan kakaknya. Dia perhatian sama kakaknya, ya. Dan dia percaya, dia kenal betul siapa kakaknya. Bekerja sama dengan kakaknya, dan dia minta kepada Allah agar kakaknya dijadikan rasul seperti dia. Inna rasula rabbik, ya. Kami adalah utusan Allah, kata Nabi Musa, yaitu saya dan Harun utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan Nabi Musa alaihissalam, ya, adalah seorang yang sangat mulia di sisi Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa alaihissalam memiliki kedudukan di sisi Allah. Di antara bukti kedudukan Nabi Musa di sisi Allah, dia minta kepada Allah agar Allah menjadikan Harun sebagai nabi seperti dia. Dan Allah kabulkan. Qala qad utita su'laka ya Musa, telah dikabulkan permohonan wahai Musa. Kita mengerti bahwasanya tidak semua doa kita dikabulkan. Betapa sering kita berdoa agar misalnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, hafidz Quran misalnya, atau kawan kita menjadi dapat hidayah, ternyata tidak dikabulkan. Ya, ternyata tidak dikabulkan. Ini Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah bukan cuma agar Harun dapat hidayah, bahkan Harun jadi nabi. minta Harun jadi nabi. Dan Allah kabulkan. Langsung Allah mengatakan, qala qad utita su'laka ya Musa. Dikabulkan permintaanmu. Ini menunjukkan Musa alaihissalam memiliki kedudukan yang tinggi sampai minta Allah angkat Harun menjadi nabi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Harun, tidak ada seorang memiliki jasa paling besar kepada saudaranya, saudara kandungnya, seperti jasa Musa kepada Harun. Tidak ada seorang punya hutang budi kepada saudaranya seperti hutang budinya Harun kepada Musa alaihissalam. Kenapa? Karena dengan doa dari adiknya Musa, dia menjadi seorang nabi. Nah, ini perlu bagi kita untuk saling mendoakan antara kakak dan adik kita, ya. Ya. Kita doakan saudara kita, kakak adik kita. Karena mereka butuh dengan doa dari seorang yang tulus, dan orang yang tulus di antara yang mendoakan kita adalah kakak dan adik kita. Kita pun demikian, kita doakan kakak dan adik kita sebagaimana Musa mendoakan kakaknya Harun. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, "Kai nusabbihaka katsira." Angkatlah dia juga menjadi rasul seperti aku. Buat apa? Nusabbihaka katsira. Karena agar kami senantiasa bertasbih kepadamu. Ada yang maknakan tasbih di sini maksudnya adalah agar kami mensucikan engkau. Kami selalu mengagungkan engkau dalam pikiran kami, dalam benak kami.
Ya, bahwasanya engkau maha suci dari segala kekurangan. Ada yang mengatakan tasbih di sini maksudnya beribadah, agar kami beribadah kepada engkau. Ya. Wa nadhkuruka katsira, agar kami bisa banyak mengingat engkau. Agar kami banyak mengingat engkau. Subhanallah. Nabi Musa tujuannya adalah agar banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil juga bahwasanya kalau seorang diberi tugas yang berat, maka hendaknya dia banyak bertasbih dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Jadi saya gambarkan bahwasanya tugas Musa ini berat banget. Nanti akan kita jelaskan ini Musa dulu pernah melakukan kesalahan di zaman Firaun, kemudian dia kabur, kemudian dia disuruh balik untuk berdakwah, bertemu dengan sosok yang sangat mengerikan seperti Firaun, maka dia butuh pertolongan dari Allah, di antaranya dia dengan banyak bertasbih dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak bertasbih dan banyak berzikir adalah salah satu tujuan para anbiya, para nabi. Orang semakin banyak mengingat Allah, semakin mulia. Semakin orang banyak mengingat Allah, fadhkuruni azkurkum. Kata Allah, ingatlah aku akan ingat kalian, ya. Ya. Kalau banyak ingat manusia bikin penyakit. Banyak ingat Allah bikin kebahagiaan. Taib. Innaka kunta basira. Innaka kunta bina basira. Ya Allah, sungguhnya engkau maha melihat, ya, basira terhadap kami. Yaitu setelah Nabi Musa mengajukan permohonannya, beliau tutup dengan pernyataan bertawassul kepada Allah maha melihat. Innaka kunta bina basira. Ya Allah, karena engkau maha melihat kami. Artinya engkau lebih mengetahui tentang diri kami daripada kami sendiri. Ya. Kata As-Sa'di rahimahullah, ta'lamu halana. Ya Allah, engkau tahu bagaimana kondisi kami. Wa dha'fana, engkau tahu bagaimana kelemahan kami. Wa ajzana, dan engkau tahu bagaimana ketidakmampuan kami. Wa iftirqarana ilaik, dan engkau tahu bagaimana kami sangat butuh kepada engkau ya Allah fi kullil umur, dalam segala urusan. Wa anta absaru minna min anfusina. Engkau lebih tahu tentang diri kami daripada diri kami sendiri. Wa arham, dan engkau lebih sayang kepada kami daripada diri kami sendiri. Famunna alaina bima sa'alnak, maka anugerahkanlah kepada kami, ya, apa yang kami mohon kepada engkau. Allah katakan, qala qad utita su'laka ya Musa. Telah dikabulkan kepada engkau su'laka, permintaanmu wahai Musa. Su'lun kata para ulama, dia lebih dalam daripada sekedar su'alun, ya. Kalau soal permintaan, kalau su'lun itu umniyah, yaitu harapan, ya, yang hati benar-benar ingin lebih dalam, ya. Oleh karena sebagian ahli bahasa mengatakan su'lun lebih dalam daripada su'alun. Maknanya sama-sama mohon, tapi su'lun itu umniyah, ya, permohonan yang dalam. Al-haja allati tahrisun nafsu 'alaiha, itu keperluan yang jiwa ingin sekali untuk bisa meraihnya. Taib. Kita lanjutkan, ya, ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Ya. Dan sungguh kami telah menganugerahkan kepada engkau pada kali yang lain, Jadi saya lupa bahwasanya di antara hal yang menjadikan Nabi Musa memohon agar Harun dijadikan nabi seperti dia, karena Harun huwa afsahu minni lisanan. Ya. Kata Nabi Musa, sungguhnya Harun lebih pandai ngomong daripada saya, ya. Ya, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya, Harun saudaraku lebih pandai ngomong daripada saya, ya, maka jadikanlah dia seorang rasul bersamaku sehingga dia membantuku untuk membenarkan aku. Aku khawatir mereka mendustakan aku. Taib, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Sungguh kami telah anugerahkan kepada engkau kenikmatan yang lain, anugerah yang lain. Apa anugerah tersebut? Allah sebutkan, "Idz auhayna ila ummika ma yuha," tatkala kami wahyukan kepada ibumu apa yang kami wahyukan, "Anikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bis sahil ya'khudhu aduwwulli wa aduwwullah." Wahai ibunda Musa, masukkanlah Musa dalam sunduk, dalam misalnya keranjang atau dalam suatu tempat kotak, faqdhifihi fil yammi, kemudian lemparkanlah ke sungai Nil,
falyulkihil yamu bisahil, nanti sungai Nil akan membawa si kecil Musa di bagian pinggiran sungai, ya'khudhu aduwwuli wa aduwwullah, kemudian Musa akan diambil oleh musuhku dan musuhnya. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan aku lemparkan kepadanya kecintaan dariku, walitusna ala aini, dan agar engkau wahai Musa dipelihara di atas pengawasanku. Di sini dan seterusnya Allah sebutkan sampai akhir ayat. Allah mengingatkan kepada Musa bahwasanya kau sekarang minta wahai Musa agar dilapangkan dada, agar dimudahkan berbicara, dimudahkan urusan, dijadikan Harun sebagai rasul bersamamu. Allah mengatakan, qad utita su'laka ya Musa, telah dikabulkan permohonanmu, wa laqad manana 'alaika marratan ukhra, sungguh sebelumnya aku telah berikan kau banyak kenikmatan. Yang kenikmatan tersebut di antaranya waktu kau masih kecil, tanpa kau minta, tanpa kau berdoa, aku berikan kepada engkau. Subhanallah. Jadi Allah ingin menjelaskan, wahai Musa, aku ini perhatian sama engkau. Sampai-sampai dulu waktu kau masih kecil aku sudah perhatian. Kau tidak ada yang minta untuk menolongmu, tidak ada yang berdoa kepadaku untuk menolongmu. Tapi Allah yang menolong. Bagaimana lagi sekarang kalau kau minta? Seakan-akan Allah mengatakan, dulu saja aku menolong engkau sebelum kau minta, apalagi sekarang kau minta kepadaku, tentu aku akan menolongmu. Maka Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Di antaranya, waktu kau masih kecil, ketika tentara Fir'aun ingin membunuh anak-anak Bani Israel, ya, dan kau lahir, apa yang Allah katakan supaya kau selamat? Idz auhayna ila ummika ma yuha. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu, kami ilhamkan kepada ibumu ma yuha, apa yang diilhamkan. Ibu Nabi Musa waktu melahirkan Nabi Musa dia bingung. Bayangkan bayi yang sudah dalam perutnya selama 9 bulan, ya. Kemudian lahir, mau dibunuh oleh bala tentara Firaun, sebagaimana pernah kita sampaikan, yaitu disebutkan dalam sejarah bahwasanya Firaun ingin membunuh anak-anak Bani Israel yang lahir pada tahun tertentu, ya. Maka semua ibu-ibu disensus, ditungguin, ya, kapan lahir anaknya dibunuh, ya. Maka ketika tahun tersebut lahirlah Musa, namun tidak diketahui oleh orang-orang, dan sang ibu khawatir suara tangisan Musa terdengar oleh para penjaga, maka Musa akan dibunuh. Apa yang dilakukan? Dia bingung apa yang dia lakukan. Maka Allah mengilhamkan, masukkan aja ke dalam sunduk. Lepaskanlah ke sungai Nil. Subhanallah. Bayi masukkan, ya, tapi disuruh susul, an ardhi'i, dalam ayat yang lain an ardhi'i. Susuilah Nabi Musa dulu. Sebelum dimasukkan dalam sunduk dikasih minum dulu, disusuin oleh ibunya. Setelah disusun dalam ibunya, dimasukkan dalam sunduk dalam suatu kotak, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Anikdhifihi fit tabut, masukkanlah dia dalam sunduk, fakdhifihi fil yam, lepaskan dalam sungai Nil. Biarkanlah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunya nurut, ibunya masukkan dalam sunduk, lepaskan sungai Nil, falyulkihil yammu bisahil. Niscaya itu sunduk tidak akan tenggelam dalam sungai Nil, kata Allah. Tetapi sunduk tersebut akan dipinggirkan oleh sungai Nil. Ya'khudhu aduwwuli aduwwullah, dia akan diambil oleh musuhku dan musuhnya. Subhanallah, Allah ingatkan tentang nikmat tersebut. Ya. Dan Allah ingatkan nikmat-nikmat yang lain, ya, di sini nanti akan kita sebutkan. Seakan-akan Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, ya, sebagaimana aku telah sering beri kau kenikmatan, aku akan lanjutkan nikmat tersebut mudah. Allah mulai sebutkan nikmat satu persatu yang Allah pernah berikan kepada Nabi Musa. Dan ini mengantarkan kepada kita untuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berikan kita banyak kenikmatan, dari kita dulu tidak dapat hidayah, kemudian pelan-pelan kita dapat hidayah, kemudian kita ikut ngaji, kemudian kita diberi kemudahan-kemudahan. Tidak mungkin Allah lepaskan kita tiba-tiba. Tidak mungkin, kita harusnya husnudzan kepada Allah. Ya, kalau Allah tegur karena kita maksiat, karena kita melanggar, wajar. Tapi Allah melepaskan kita, harusnya tidak. Kita husnudzan. Husnudzan kenapa? Karena selama ini Allah berikan kita kenikmatan, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta, maka kita husnudzan, demikianlah kebiasaan Allah kepada kita, maka Allah akan melanjutkan kenikmatan tersebut. Dan kita perlu untuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ingin kebaikan bagi kita. Tinggal bagaimana kita bersyukur kepada Allah, jangan sombong, jangan angkuh, jangan ujub. Itu aja untuk menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ya'khudhu aduwwuli aduwwullah, itu sunduk akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Allah menyebut sebagai musuh. Itu musuhnya Musa. Tapi jangan khawatir, meskipun yang ambil musuhnya, dia akan selamat. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, yaitu ketika
Nabi Musa, faltaqatahu alu fir'auna yakuna lahum aduwan wa hazana. Maka tatkala sunduk tersebut lewat di pinggiran kerajaan Fir'aun, maka dilihat oleh istri Fir'aun, Asia binti Muzahim. Kemudian diambillah sunduk tersebut. Kemudian lihat ternyata Nabi Musa. Kata Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Maka aku lemparkan rasa cinta dariku kepada engkau, wahai Musa. Apa maksudnya? Wa alqaitu alaika mahabbatan. Saya ingin bahas masalah ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Ya. Itu aku lemparkan kepada engkau, Musa, ya. Aku berikan, ya, maksudnya berikan kepadamu rasa cinta atau kecintaan. Mahabbah artinya kecintaan dariku. Nah, di sini yang pertama yang perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan tanwin, mahabbatan. Tanwin nakirah dalam bahasa Arab terkadang fungsinya untuk, ada beberapa fungsi, ada fungsinya untuk takfir, untuk menunjukkan banyak, terkadang menunjukkan taklil, menunjukkan sedikit, terkadang menunjukkan tafkhim, perkara itu besar, terkadang menunjukkan tahkir untuk penghinaan. Dan itu dilihat daripada konteks. Allah tidak mengatakan wa alqaitu alaika mahabbati. Tidak langsung diidhafahkan, aku melemparkan kepada engkau kecintaanku. Tapi Allah pisahkan antara minni dengan mahabbatan. Mahabbatan minni Allah datangkan dalam nakirah. Sebagian ulama mengatakan untuk tafkhim, bahwasanya Allah melemparkan kepada Musa kecintaan yang besar. Ya, bukan sembarang cinta, cinta yang besar. Ya, dan ini pembahasan masalah nakirah punya banyak faedah, dibahas oleh para ahli tafsir. Namun di dalam ayat ini, mahabbatan ini maksudnya kecintaan yang besar dari Allah berikan kepada Musa. Nah, kecintaan ini ada khilaf. Apa maksudnya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwasanya maksudnya Allah cinta kepada Nabi Musa. Musa alaihissalam. Yang kedua maksudnya Allah menjadikan orang yang melihat Musa mencintainya. Ya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama maksudnya Allah yang cinta kepada Nabi Musa. Yang kedua Allah menjadikan orang yang lihat Nabi Musa langsung cinta kepada Nabi Musa. Dan pendapat yang rajih wallahu alam bisawab bahwasanya adalah kedua-duanya, ya. Dan ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas berkata, ahabbahu wa habbabahu ila khalqihi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ahabbahu wa habbabahu ila khalqihi. Yang artinya Allah mencintai Nabi Musa dan menjadikan hamba-hamba Allah cinta kepada Nabi Musa. Dua-duanya benar. Dan ini sebagian dalam hadis, ya, innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Jika Allah mencintai seorang, Allah panggil Jibril alaihissalam. Kemudian Allah berkata, ya Jibril, ini ahbabtu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ya. Kemudian Allah meletakkan rasa cinta kepada makhluk di atas muka bumi untuk mencintai orang yang Allah cintai tersebut. Intinya, setiap orang yang melihat Nabi Musa akan cinta kepada Nabi Musa. Di antaranya istri Fir'aun. Ketika dia mendapat kotak tersebut, ya, dia melihat Nabi Musa, si kecil Musa, ya. Bentuk tubuhnya seperti orang-orang Bani Israel, warna kulitnya berbeda dengan sukunya Firaun. Suku Firaun suku Akbat. Yang harusnya ini dibunuh, ternyata tidak. Istrinya Firaun langsung cinta kepada Nabi Musa, ya. Bahkan tatkala Firaun ingin bunuh, ini anak Bani Israel, kita bunuh saja. Kata istri Firaun, la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan kau bunuh dia, bisa jadi anak angkat kita atau bermanfaat bagi kita. Akhirnya dijadikan anak angkat. Dan Firaun juga sayang kepada Musa. Firaun sayang kepada Nabi Musa. Ya.
Oleh karena tadi disebutkan sampai Fir'aun menggendong Nabi Musa, sampai Musa mencabut jenggot Fir'aun. Ya, intinya Allah menjadikan orang-orang yang melihat Nabi Musa maka sayang kepada Nabi Musa. Tertarik begitu melihat Nabi Musa langsung simpati. Kenapa? Allah yang bikin seperti itu. Selain Allah mencintai Nabi Musa, Allah juga menjadikan orang-orang yang melihat Nabi Musa cinta kepadanya. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walitusna'a 'ala 'aini." Agar kau dirawat, diberi makan, dirawat dalam pengawasanku. Yaitu Allah senantiasa mengawasi Nabi Musa bagaimana perjalanan hidupnya. Ya. Istamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala ma yakfulu. Akhirnya Musa kecil tersebut dipungut oleh Fir'aun. Fir'aun pun sayang kepada Musa. Istrinya pun sayang kepada Musa. Akhirnya Nabi Musa lapar, menangis, butuh minum. Maka akhirnya dikasih panggil orang-orang untuk menyusui Nabi Musa. Tidak ada yang bisa menyusui Nabi Musa. Setiap wanita, ibu-ibu didatangkan menyusui Nabi Musa menolak. Tidak mau menyusui, tidak mau menyusui. Ya Fir'aun tidak sombong, ya buang aja nih anak, bunuh saja. Enggak. Fir'aun sayang karena wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku menjadikan orang cinta kepada engkau wahai Musa. Fir'aun yang begitu bengis, yang begitu sombong, yang begitu angkuh, disibukkan ngurusin si kecil Musa. Dipanggillah ibu-ibu sekota Mesir untuk menyusui Nabi Musa. Tidak ada yang bisa menyusui Nabi Musa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa harramna 'alaihil maradi'a min qabl. Kami telah menjadikan Nabi Musa tidak bisa menyusui dari ibu-ibu sebelumnya. Nabi Musa sebelum diletakkan oleh ibunya dalam sunduk, dalam kotak, dilepaskan di sungai Nil, kata Allah an ardhi'ih, susuilah dulu. Nabi Musa sudah hafal air susu ibunya. Sudah hafal air susu ibunya sehingga kalau tidak pas dapat air susu ibunya dia enggak mau. Subhanallah, sekecil Nabi Musa alaihissalam akhirnya disusui oleh ibu-ibu seluruhnya, namun tidak ada yang dimaui oleh Nabi Musa. Ternyata kakaknya Nabi Musa ya mengikuti perjalanan sunduk tadi. Oh, itu kotak diambil oleh, kemudian heboh, ada anak angkat Fir'aun, kerajaan Mesir heboh, dipanggillah ibu-ibu satu Mesir untuk nyusui, enggak ada yang bisa. Datanglah kakaknya, dia mengatakan, "Istamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala ma yakfulu." Maka kakakmu datang, kakak perempuanmu datang berkata kepada Fir'aun dan keluarganya, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian siapa yang bisa mengayomi si bayi ini?" Ya, mereka senang. Oh ya, siapa? Subhanallah. Siapa? Ibunya sendiri. Kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu, kay taqarra ainuha, agar dia ya bisa tentram. Qarar artinya tentram, dingin, yang tadinya panas, sedih dan yang lainnya, ya. Ibunya tadinya sedih. Sebenarnya mengatakan bahwasanya itu waktu tidak lama, pagi sore sudah kembali lagi. Pagi dia lepaskan Nabi Musa di Sungai Nil, sore atau malam atau hari itu juga sudah kembali kepada pangkuannya. Tapi kali ini kembalinya dengan luar biasa. Ya, ibunya dipanggil oleh Fir'aun untuk tinggal di kerajaan Fir'aun sebagai perawat khusus Musa, padahal ini anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Jadi ini hikmah dari Allah luar biasa. Ya, bagaimana musuhnya yang ingin bunuh dia ternyata yang merawat kehidupannya. Ya, ternyata yang mengayomi ibunya. Ternyata istilah bahasa kita merawat singa yang akan menerkam dia di kemudian hari. Ya. Jadi kalau tatkala seorang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah membawakan kebaikan kepada seorang tanpa dia sadari, karena Allah Al-Latif. Di antara makna Al-Latif yaitu seorang Allah memberikan kepada dia kebaikan tanpa dia sadari. Atau Allah menjauhkan dia dari keburukan tanpa dia sadari. Itu di antara makna Al-Latif. Ya. Seandainya ibunya Nabi Musa tidak nurut kepada Allah, kemudian bingung cari jalan sendiri, maka Musa akan ketangkap, dibunuh, ibunya juga mungkin dibunuh. Ya. Atau kalau dia bisa sembunyikan Musa, sembunyi-sembunyi tidak ketahuan, maka dia akan hidup sengsara. Ngerawat anaknya dengan penuh kesengsaraan, dengan kemiskinan. Tapi sekarang kondisinya berbeda. Ibunya dipanggil tinggal di kerajaan, digaji oleh Fir'aun untuk nyusui anaknya sendiri. Nabi Musa hidup dengan sehat, makan di kerajaan, jadi orang yang kuat, yang gagah. Karena itu semua karena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha wa la tahzan. Kami kembalikan engkau kepada ibumu agar dia tenang dan tidak bersedih. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kemudian di antara kenikmatan Allah sebutkan nikmat yang lain. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Wahai Musa,
kau dulu pernah membunuh salah seorang Kipti waktu di Mesir, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, ya, yang ketika Nabi Musa sudah besar, dia sedang masuk ke dalam kota Mesir, tiba-tiba ada dua orang bertengkar. Fawajada fiha rajulaini yaktatilani, hadza min syi'ati wa hadza min aduwwihi. Fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min aduwwihi fawaqazahu Musa faqada alaihi. Ketika Nabi Musa sudah besar, dia berjalan di kota Mesir ala hini ghaflatin min ahliha. Ketika orang mungkin sedang tidur, tiba-tiba ada dua orang sedang bertengkar. Satu Israeli dari pengikut Nabi Musa dan satu Kipti dari pengikut Fir'aun. Akhirnya mereka bertengkar, dari Israeli, dari pengikut Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Hai Musa, tolong saya. Nabi Musa karena ini dari sukunya, maka dia pun datang. Fawakaza, Nabi Musa pukul itu orang, ternyata mati. Ini ceritanya Allah sebutkan panjang lebar dalam surat Al-Qasas, kita tidak ingin sampaikan secara panjang lebar, tapi intinya Nabi Musa membunuh orang tersebut, akhirnya heboh. Nabi Musa akhirnya dikejar, dicari-cari. Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Sungguhnya orang-orang sedang berkumpul rapat untuk membunuh engkau wahai Musa. Keluarlah engkau dari Mesir. Inilah kami nasihat, aku nasihat engkau keluar dari Mesir. Ada orang datang nasihat Musa. Akhirnya Musa pun pergi meninggalkan kota Mesir dengan penuh kegelisahan, dengan penuh kekhawatiran, ya. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Musa ketakutan. Ya. Fasbaha minha khaifan yataraqqab, kata Allah, khaifan yataraqqab. Ya. Nabi Musa khaifan yataraqqab, itu ketakutan, kekhawatiran, kapan-kapan saja keburukan bisa menimpanya. Mungkin ini, kekhawatiran luar biasa. Tapi Allah selamatkan Nabi Musa. Nabi Musa kemudian pergi ke Madian, ya, dalam surat Al-Qasas. Kemudian Nabi Musa akhirnya menikah dengan salah seorang wanita di sana, putri dari seorang hamba saleh. Kemudian Nabi Musa bekerja di sana 8 tahun 10 tahun. Nabi Musa dihilangkan kegelisahannya, kekhawatirannya. Dan itu di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kata Allah, ya, wa qatalta nafsan, engkau telah membunuh seorang dari pengikut Fir'aun. Fanajjainaka minal ghammi, dan kami selamatkan engkau dari kekhawatiran, kegelisahan. Bayangkan Musa sendiri, sementara pengikut Fir'aun banyak, namun dia lolos pergi ke negeri Madian. Wa fatannaka futuna, dan di antara nikmat yang aku berikan kepada engkau hai Musa, engkau diberi fitnah, diberi ujian-ujian, dan kau lulus dari ujian tersebut. Wa fatannaka futuna, itu kami berikan kepada engkau berbagai macam-macam ujian, dan kau lulus dari ujian tersebut. Ini semua nikmat. Kata para ulama, kenapa disebutkan ujian adalah nikmat? Karena dengan ujian Nabi Musa semakin tinggi derajatnya, ya. Dengan ujian maka Nabi Musa, ya, semakin diberi pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu di antara nikmat. Oleh karena di antara nikmat seorang diberi ujian dan dia lolos dari ujian tersebut. Itu nikmat. Betapa banyak orang diberi ujian kemudian tenggelam dalam ujian tersebut. Ya. Dan betapa banyak orang juga diberi ujian, sebagian orang diberi ujian dia lolos dari ujian tersebut. Lolosnya seorang dari ujian itu nikmat yang harus diingat-ingat oleh seseorang. Kemudian kata Allah, falabithta sinina fi ahli Madian, dan engkau tinggal bertahun-tahun di negeri Madian. Ketika kau menikah dengan seorang wanita di sana, kau menggembalakan kambing di sana, tinggal 8 tahun sampai 10 tahun di sana. Thumma ji'ta ala qadari ya Musa, kemudian kau datang sekarang di Bukit Tursina ala qadarin, sesuai dengan takdir sudah saya tentukan. Maksudnya Allah menjelaskan, wahai Musa, ceritamu kau sampai ketemu aku di sini di Bukit Tursina, aku memberi wahyu kepadamu, itu bukan kejadian tiba-tiba tanpa sengaja, tapi sudah diatur oleh Allah. Ceritanya kau lahir begini, akan dipelihara oleh Fir'aun begini, kau akan membunuh seorang, kau akan pergi, kau akan kabur, kau akan dikejar, kau akan tinggal di Madian, kau akan menikah dengan seorang wanita, kau tinggal 10 tahun. Sekarang tepat umurmu 40 tahun, aku angkat engkau menjadi seorang nabi. Pas umur 40 tahun Allah sudah atur Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk mendapat wahyu, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ala qadar. Itu semua sudah ditentukan. Bukan kejadian yang tiba-tiba, bukan kejadian yang tanpa ditakdirkan sebelumnya, tanpa diskenariokan oleh Allah sebelumnya. Tidak, semuanya sudah Allah atur ceritanya. Makanya Allah mengatakan, "Tsumma ji'ta." Kau datang saat ini menerima wahyu dariku ala qadarin, sesuai dengan takdir wahai Musa. Wastana'tuka li nafsi. Dan aku, ya, memberikan kebaikan kepadamu untuk diriku, ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku memilihmu untuk diriku, ya. Di sini Allah menutup atau Allah berkata kepada
Musa dalam ayat ini dengan perkataan yang indah. Kata Allah, wastana'tuka li nafsi. Aku memilih engkau untukku, ya. Aku milih engkau dari sekian manusia yang begitu banyak. Engkau yang aku pilih untuk menjadi rasul. Perhatikan di sini, sebelumnya Allah menggunakan dhamir kata ganti kami. Allah katakan, ya, faraja'naka, kami pulangkan engkau kepada ibumu, ya. Kata Allah juga, ya, wa fatannaka, kami memberikan ujian kepadamu. Allah mengatakan fanajjainaka, kami tolong engkau. Begitu pemilihan Allah ganti dhamir dari kami menjadi aku. Kenapa kata para ulama? Untuk memberikan nilai spesial. Ya, nilai spesial. Wastana'tuka, ya, Allah tidak mengatakan kami pilih, tapi Allah mengatakan aku pilih engkau untuk diriku. Agar Nabi Musa perhatian bahwa ini pilihan khusus Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa hikmahnya Allah merubah dari kata ganti kami menjadi aku. Padahal kami juga boleh, bahkan kami menunjukkan pengagungan. Tapi tatkala sudah berbicara tentang pilihan, maka Allah mengatakan wastana'tuka li nafsi, aku pilih engkau untukku. Sama sebelumnya Allah mengatakan, ini bahasa Arab ini indah luar biasa. Sebelumnya Allah mengatakan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku telah melemparkan rasa cintaku kepadamu. Juga Allah menggunakan kata ganti aku. Setelah itu Allah berubah menjadi kata ganti kami. Setelah itu kembali lagi menjadi dengan kata ganti aku, agar Nabi Musa tahu bahwasanya Allah senantiasa memperhatikan dirinya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi pertemuan kita, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.